adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pendampingan sekami online dalam Minggu Paskah yang keempat. Hari ini bertepatan juga ya dengan hari Minggu panggilan ke-59 dengan tema Dipanggil Menjadi Sahabat Seperjalanan. Apa kabar adik-adik? Tentunya harus luar biasa. Mari kita mulai pendampingan kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus putramu menjadi gembala kami. Bantulah kami agar kami boleh menjadi domba yang baik di tengah keluarga dan di tengah teman-teman kami di mana saja kami berada, demi Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Aku memberikan hidup yang kekal kepada domba-dombaku. Bacaan kitab suci dari Injil Yohanes bab 10 ayat 27 sampai 30. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan, pujilah Kristus.
Oke adik-adik, setelah mendengarkan bacaan Injil yang telah dibacakan tadi, sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Kakak harap adik-adik dapat menyimak apa yang pemateri sampaikan pada hari ini dengan baik ya, agar adik-adik dapat semakin paham apa yang ingin Tony sampaikan kepada kita melalui bacaan Injil hari ini. Halo adik-adik, salam misioner. Gimana, masih semangat ikut sekami secara online? Nah, kakak harap adik-adik semua masih tetap semangat ya untuk mengikuti sekami online sampai akhir. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Saldi dari Paroki Santo Yakobus Mariso. Ya, adik-adik tadi sudah mendengar dan menyimak bacaan kitab suci yang telah dibacakan mengenai Tuhan Yesus yang memberikan hidup yang kekal bagi domba-dombanya. Nah, kakak mau tanya, adik-adik pernah lihat domba? Nah, pernah lihat domba tidak? Nah, kalau kakak sendiri lihat domba dari televisi. Nah, bagaimana bentuknya domba itu? Nah, bagaimana bentuknya? Apakah besar seperti kerbau atau kecil seperti kambing? Nah, domba itu warnanya apa sih? Nah, domba itu secara umum warnanya putih. Nah, dalam bacaan kitab suci tadi, domba-domba yang dimaksud itu siapa? Ya, ayo, ada yang tahu domba-domba yang dimaksud itu siapa? Nah, jadi domba-domba yang dimaksud adalah kita semua umatnya. Lalu, kan domba-domba itu juga ada gembalanya. Nah, adik-adik tahu tidak apa itu gembala? Ya, jadi gembala adalah orang yang menuntun ternak, ya, dalam hal ini domba-domba, agar tidak terpencar satu sama lain. Nah, dalam bacaan tadi, siapakah yang menjadi gembala dari domba-domba itu? Nah, siapakah yang menjadi gembala? Ya, tentu saja Tuhan Yesus. Nah, gembala tentu sangat tahu dan kenal terhadap domba-dombanya. Ya, maka sama seperti Tuhan Yesus, Sang Gembala begitu mengenal dan akrab dengan kita domba-domba yang dikasihinya. Nah, jadi adik-adik kita harus menuruti apa yang diajarkan oleh gembala kita. Dalam hal ini yaitu Tuhan Yesus. Ya, Yesus Sang Gembala sudah memberikan contoh teladan yang baik bagi kita, hingga rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, sikap yang perlu kita tampilkan sebagai domba-dombanya adalah sikap percaya dan setia kepadanya. Ya, kita harus belajar untuk mendengarkan suaranya dan mengikutinya. Ya, saat ini kita semua diundang untuk mengikuti Sang Gembala, karena Ia akan menuntun kita semua sampai kepada jalan kebenaran dan keselamatan. Nah, adik-adik, minggu ini kan hari Minggu Panggilan. Adik-adik tahu tidak kenapa disebut hari Minggu Panggilan? Ya, hari Minggu Panggilan mulai dirayakan sejak tahun 1963 dan bertepatan dengan hari Minggu Paskah keempat. Jadi tiap tahun itu kita merayakan hari Minggu Panggilan sedunia bertepatan dengan hari Minggu Paskah yang keempat. Ya, hari Minggu Panggilan artinya suatu langkah menjadi pewarta sabda dan menjadi gembala-gembala yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus untuk kita dalam menuntun domba-domba atau anak-anaknya di bumi ini. Nah, menjadi gembala dalam hal ini menjadi kaum tertabis seperti pastor, suster, frater, dan bruder. Adik-adik mau tidak menjadi pastor, suster, frater, dan bruder? Nah, kakak dulu juga mau jadi pastor, tapi karena satu dan lain hal kakak tidak ikut masuk seminari. Nah, tapi adik-adik meskipun ada beberapa yang tidak menjadi pastor, frater, suster, dan bruder, tetapi kita dipanggil tetap menjadi pewarta dan menjadi domba-domba yang baik
sebagai pelayan Tuhan, entah mengambil bagian dalam petugas liturgi di gereja seperti pemazmur, lektor, dirijen, organis, atau jadi PPA atau misdinar, kemudian ikut kelompok-kelompok kategorial. Dan yang paling penting, adik-adik harus tahu bahwa kita dipanggil untuk menjadi anak-anak yang berbakti kepada Tuhan, orang tua dan keluarga, serta membangun masa depan bangsa dan negara. Ya, adik-adik, semoga semakin banyak yang terpanggil untuk menjadi gembala-gembala, dalam hal ini pastor, suster, frater, dan bruder, untuk menggembalakan umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, sampai jumpa lagi adik-adik. Salam misioner. Hai adik-adik kami dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama kakak Via. Hari ini kakak akan membantu kalian di dalam membuat sebuah kreativitas. Semoga kegiatan hari ini membawa sukacita untuk kita semua ya. Langsung saja kita buat yuk. Untuk alat dan bahannya, kalian bisa menyiapkan kertas berwarna 1 lembar, kemudian gambar domba yang sudah di-print atau yang kalian gambar sendiri, kemudian pensil warna, gunting, lem kertas, dan juga kapas. Kapas ini kalian bentuk bundar-bundar seperti yang di video. Langkah pertama, kalian menggunting gambar domba yang sudah di-print. Jika kalian tidak print gambar domba, kalian bisa gambarkan dombanya di kertas putih, lalu kalian gunting sesuai dengan bentuknya. Langkah kedua, lemlah gambar domba yang sudah kalian gunting di tengah-tengah kertas berwarna. Langkah ketiga, olesi lem ke badan domba dan juga kepala domba. Langkah keempat, ambillah kapas yang berbentuk bundar, kemudian tempelkan ke badan domba dan juga kepala domba. Langkah terakhir, warnailah wajah domba dan kaki domba, kemudian kalian bisa mengkreasikan dengan menggambar makhluk hidup di sekitar domba seperti tumbuhan, ataupun burung, ataupun awan, ataupun rumput-rumput sesuai dengan kreasi kalian. Hai adik-adik sekami. Ini dia hasil dari kreativitas yang kita sudah buat pada hari ini. Nah, kenapa sih harus domba yang kita buat? Nah, karena kita mau diingatkan sebagai sahabat seperjalanan Tuhan Yesus, kita merupakan domba-domba yang digembalai oleh Tuhan Yesus. Nah, sebagai domba-domba yang digembalai, kita akan diberi jalan keselamatan dan juga kebenaran jika kita mau mendengarkan dan mengikuti Tuhan Yesus. Sekian dulu ya untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik sekami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus putramu menjadi gembala kami. Bantulah kami agar kami boleh menjadi domba yang baik di tengah keluarga dan di tengah teman-teman kami di mana saja kami berada, demi Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, amin.
Wassalam. Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.